Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya anak-anakku? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur, terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata yang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami rindu beribadah kepadamu. Layakkan kami, kuduskan, sucikan kehidupan kami. Urapi guru kami semua, urapi kami semua Tuhan. Ambil alih ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya janganlah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap menaikkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anakku sudah siap memuji Tuhan? Puji Tuhan. Pagi hari ini nanti Ibu Wanda yang akan memimpin kita dalam pujian. Hati yang gembira. Tapi semangat yang patah
Tuhan, baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa dan berikan persembahan, kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang kumiliki, baik, kita akan berdoa. Hari ini kita akan membawakan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Berjalan Tuhan selalu manis, biar ku sayang selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari anak-anakku, kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita mau berdoa, dengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, sampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak kami sekolah minggu-Mu Tuhan. Urapi guru sekolah minggu-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Betul sekali, cerita minggu lalu Saul menjadi raja. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 8, pasal 9, dan pasalnya yang ke-10. Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Terdapat dalam Mazmur 4 ayat 4 bagian A. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Nah, saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar
dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini. Terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi dihafal ayat hafalannya ya. Karena minggu depan Pak Guru akan tanya ayat hafalannya. Ya, puji Tuhan. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari semua berlutut. Anak-anakku, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami, dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Dan firman-Mu termatrai dalam tanah hati kami. Kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik semua, dan kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. 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 Ayo semua sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ranalam se haleluya, haleluya, haleluya terus. Haleluya, 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 haleluya. Jangan diam, ayo sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penyembahan selesai. Mari anak-anakku, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat dan tutup ibadah kita pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
tutup mata, kita mau berdoa syafaat dan tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu dan memberkati kami semua Tuhan. Hamba berdoa hari ini buat anak-anak sekolah minggumu, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, lebih khusus di tengah pandemi. Biarlah Tuhan lindungi sertai anak-anak sekolah minggumu. Dalam studi mereka berkati, berikan hikmat akal budi, sehingga mereka berhasil sukses, walaupun dalam proses belajar dan mengajar secara virtual. Hamba berdoa buat orang tua mereka berkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian, Tuhan berkati, namamu dipuji permuliakan. Kami juga berdoa jika ada anak sekolah minggumu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang sudah malas, Tuhan juga jamah, sehingga mereka punya kerinduan untuk beribadah, mempermuliakan Engkau. Berkati bangsa negara kami, dan biarlah mampukan pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai pelosok tanah air. Biarlah perlindungan, penyertaan, kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka mampu mengendalikan roda pemerintahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jika ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, yang terpapar oleh virus corona ini, biarlah Engkau sembuhkan juga mereka, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bersyukur dan kami menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.